saya mau sampaikan, personality sama attitude is different. Jadi sikap dengan kepribadian itu satu hal yang berbeda. Kalau memang tadi yang dibilang kasar itu lebih ke sikap ya. Kepribadian is benar-benar set of behavior gitu kan. Sementara sikap itu tergantung dari personality saya mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang menghadapi seseorang yang yang kurang sreg gitu kan, attitude atau sikap kita jadi berubah. Demikian juga tadi sudah disampaikan bahwa sekali lagi masa pacaran itu masih yang paling penting. Makanya jangan buru-buru nikah gitu kan. Tapi harus dijajaki. Jangan baru ketemu 3 hari dan bilang I love you gitu, jangan. Jadi benar-benar harus dijajakin. Kemudian satu hal lagi, nikah artinya kalau menurut saya bukan merubah seseorang jadi sama seperti kita. No. Justru pernikahan itu harus didasarin bahwa kita dua insan yang berbeda. Oke? Dan tidak ada satu orang pun yang bisa punya objektif untuk merubah satu yang dengan yang lainnya gitu loh, menjadi sesuatu yang gue pengen lu lebih gini. No, cannot. Percuma, nanti kita jadi frustrasi. Kita harus bisa menerima positif maupun negatif pasangan kita, kelebihan maupun kekurangan dari pasangan kita, tanpa berupaya untuk harus merubah gitu, atau nyindir atau nyinyirin kejelekan dari pasangan kita. Kita justru menerima dan nunjukin bahwa intinya kita bisa menerima perbedaan atau kelemahan pasangan kita. Itu yang paling penting. Bukan berupaya untuk merubah dia. Nah, udah telat. Harusnya dari awal kalau memang nggak sreg ya sudah, say goodbye. Oke? Jadi waktu masa pacaran tanpa harus masuk ke pernikahan. Intinya begitu sih. Udah. Setuju Pak Edi. Makanya betul, waktu ketika ini pengalaman lagi gitu ya, ketika saya ketemu Randy gitu, yang pertama saya pakai sebenarnya bukan perasaan saya gitu, tapi adalah logika atau nalar saya berhitung sebenarnya. Kira-kira dengan model Randy seperti ini, kira-kira bisa nggak ya jadi suami saya? Apakah perhitungan saya sepenuhnya benar? Nggak juga gitu ya. Nah, tapi paling tidak itu gitu, memang harus berhitung menggunakan nalar kita, jangan terbawa emosi tadi ya, ini sebenarnya mengulang kepada asumsi yang pertama tadi gitu ya. Nah, sehingga ketika pada akhirnya kita melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diterima gitu ya, pada waktu itu juga terjadi gitu. Saya melihat waktu itu kayaknya saya nggak bisa terima nih, sikap dia yang seperti ini gitu. Makanya ketika kita putus ya, itu nggak sampai harus kayak mau bunuh diri pada waktu itu ya, itu pengalaman saya gitu ya. Karena karena itu sesuatu didasarkan bukan hanya pada perasaan gitu, tapi dari sebuah dari sebuah perhitungan bahwa kelihatannya saya memang nggak mungkin nih sama kamu gitu ya, sehingga ketika akhirnya memutuskan lebih baik kita berpisah gitu ya, itu nggak yang desperado banget gitu. Waktu itu pengalaman saya seperti itu gitu. Nah, mungkin ada yang lain atau Randy mungkin? Nope. Cuman ini aja nih, maksudnya apa nih Bung Ponggi? Cinta itu membebaskan, cinta itu enggak. Ya mungkin yang lain ada yang mau kasih tanggapan, karena di sini kan saya juga sama Yulia sifatnya bukan narasumber ya. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin dari orang yang masih jomblo juga mungkin ada pengalaman, mungkin ada sesuatu hal yang mau di-sharingkan mungkin. Karena di sini banyak ini nih,
para penasehat di sini nih, jadi bisa kasih masukan juga buat kalian mungkin yang lagi sedang mencari Penasehat ajaib. penasehat ajaib Bapak yang kekal ya. Lenny mungkin, kayaknya tadi udah begini stand-nya, udah mulai mikir. Ayo, Apa ya? Nggak ada yang mau di-share. ya nggak mesti share sih, nanya. Onggi, tuh kemarin di grup juga bawel banget, sekarang kenapa tiba-tiba terdiam, cuman berani di chat. Aku share berdasarkan pengalaman kali ya. Oke lah. Ya kan dulu sempat mau ke arah jenjang pernikahan lah gitu ya. Dalam artian kayak berpikir kayaknya nanti dia orang bisa berubah gitu. Tapi ada satu hal yang aku sangat pelajari bahwa kalau dalam pacaran aja dia tidak bisa berubah, boro-boro di pernikahan belum tentu gitu. Serta manusia itu belum bisa dipegang 100% hatinya gitu. Cuman akhirnya saya menemukan maksudnya jujur dengan diri sendiri sebenarnya seperti apa sih pasangan yang aku mau kayak gitu. Dan yang tadinya terlalu naif ya, kayak berpikir pokoknya dia cinta Tuhan gitu. Tapi cinta Tuhan juga selingkuh, geng, gitu kan. Sekolah pendeta juga selingkuh, geng, nggak jaminan gitu. Jadi sekarang tuh lebih kepada melek gitu. Mungkin salah satu kenapa lebih memilih sendiri daripada wasting time sama orang yang salah dan nggak penting kayak gitu. Karena dari pelajaran-pelajaran sebelumnya aja gitu, kayak lebih kepada realistis aja sih menghadapi kehidupan gitu. I mean, come on man, orang cinta Tuhan pun belum tentu juga punya attitude yang baik loh gitu. I mean, lebih lebih melek aja gitu dengan kehidupan real, terutama juga aku sering berkomunikasi dengan orang-orang yang udah berumah tangga gitu. Kadang komunikasi sama Kak Yulia yang sudah menjalani, kayak belajar dari orang-orang yang sudah mengalami terlebih dahulu gitu. Kalau dulu-dulu kan kalau udah jatuh cinta tuh kayaknya tidak mendengarkan pandangan ataupun pendapat dari orang-orang terdekat kita gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kepada I think I need to think twice loh kalau yang ini ngomong gitu. Kayaknya perlu berpikir secara rasional, tidak hanya berdasarkan perasaan-perasaan yang maksudnya bukan perasaan nggak jelas, tapi bukan hanya berdasarkan soal cinta semata gitu, tapi lebih kepada banyak deh perenungannya gitu, dan ya sering-sering ngobrol sama yang mungkin bisa kita percaya dan dia lebih punya experience untuk itu gitu. Terutama mungkin aku cukup terbuka sama mamaku soal misalnya aku deket sama siapa atau apa kayak gitu. Kayak itu sangat membantu juga gitu. Ada hal-hal yang waktu pacaran tuh dilarang betul-betul sampai suatu waktu yang mantanku dulu selingkuh gitu. Sampai aku harus kayak, oke nih kayaknya gue harus minta maaf juga nih ke orang tua gitu. Orang tua gue dulu-dulu tuh dikasih tahu tapi nggak mau terima gitu. Tapi bersyukurnya aku punya orang tua tuh, mereka tuh padahal punya kapasitas kayak ngomong, nah lo padahal kemarin udah dikasih tahu kan gitu. Tapi tidak ada blaming di situ, cuman dikasih tahu ya sedih wajar, namanya juga punya perasaan, tapi jadikan jadi pelajaran gitu. Jadi hal-hal orang-orang terdekat kita dengan siapa kita mengobrol itu juga penting menurutku. Gitu aja sih. Ya secara realistis aja menghadapi soal cinta-cinta. Itu dari saya yang masih jomblo. Thank you. Ya, thank you Len. Ya itu benar sih, seringkali ketika kita di dalam masa pacaran kan karena kan mungkin tadi berada dalam euforia gitu ya, dalam ilusi bahwa nih pacar gue adalah pasangan yang paling sempurna. Akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang orang lain lihat. Nah, seringkali juga terjadi seperti itu gitu ya. Ada beberapa lah terjadi seperti itu. Oke, thank you buat sharing-nya. Yang lain nih Caleb udah on cam. Nah kan udah pasang earphone-nya. Silakan Caleb. Caleb. Selamat malam Kak Yulia, Pak Randy, Selamat malam. serta kakak-kakak yang lain. Ini boleh ya, saya mau menimba ilmu soalnya ya, boleh ya, izin nanya Boleh ya. menimba ilmu ke Pak Edi. Oh iya, iya, mumpung Pak Edi belum paling menikah. banyak ilmu tuh. gitu kan.
Eh, Kak, sebenarnya tadi telat masuk sih. Mungkin ya mohon dimaafkan lah kalau ternyata udah dibahas. Tapi ini tuh selalu jadi pertanyaan saya gitu ke orang-orang yang sudah menikah sih, ya kan? Dan apalagi menikah apa ya, dalam Tuhan gitu kan, bertanya tepat gitu. Gini, kan tadi Kak Yulia ya bilang ya bahwa ternyata pas pacaran tuh ada banyak yang nggak kita kenal gitu kan ya. Apa antara pacaran dengan nikah gitu kan. Jadi jadi kita punya punya eh, ekspektasi gitu ya, punya ekspektasi apa bahwa kita tahu nih pasangan kita ketika pacaran. Nah, terus kemudian menikah tuh, terus berubah tiba-tiba gitu. Terus mungkin kita istighfar astagfirullahalazim gitu kan. Nah, nah, pertanyaan saya dari kemarin-kemarin sebenarnya ya, apa seiring bertambah usia. Lalu kalau gitu gimana kita memastikan ya? Sementara kan tadi Pak Edi bahas juga bahwa sebenarnya kalau kita merasa udah nggak cocok ya udah gitu, nggak usah dipaksain juga gitu. Dan kita harus buka mata lebar-lebar kan. Tadi Kak Yulia bilang bahwa harus menilai, menghitung. Ternyata hitungannya juga nggak bisa akurat gitu. Jadi kan jadi agak kacau nih saya gitu. Ya, saya merasa agak kayak kita harus ngitung, tapi ternyata hitungan kita nggak bisa akurat gitu. Sementara kita harus ambil decision kita mau mau lanjut sama orang ini atau enggak gitu kan. Jadi gimana nih mengatasinya gitu. Jangan-jangan nanti salah hitung gitu. Entah dari saya atau dari pasangan saya gitu ya. Gitu Kak. Gimana Kak? Harusnya kalau sebagai seorang akuntan jangan sampai salah hitung sih. Nah itu yang bikin saya tambah pusing Kak. Gitu kan. Iya. Kayaknya sebagai akuntan itu menambah kepusingan saya kayak gimana saya bisa rely sama hitungan yang selalu dibilang bahwa ini nggak akan akurat juga gitu Kak. Ya, sebenarnya ini tadi masuk ke bahasan yang pertama ya, gitu kan, bahwa apa namanya gejolak asmara itu kan kalau menurut studi yang dilakukan gitu ya, itu tuh bertahan sampai dengan 2 tahun. Dan ketika dalam masa penuh dengan asmara itu biasanya kita melihat sesuatunya yang berbunga-bunga gitu kan, yang indah-indah. Makanya waktu itu sama anak-anak remaja gitu, anak-anak cute gitu, ketika mereka jatuh cinta, ya lagi doa nih Kak buat si dia, dan saya tahu mereka lagi pacaran, lagi jatuh cinta gitu. Saya bilang, dari mana kamu tahu gitu bahwa kalau kamu lagi pacaran gitu ya, kamu berdoa tutup mata, di pikiran kamu tuh ya adanya pacar kamu gitu kan. Karena kan terbayang-bayang dia selalu gitu. Terus misalnya gitu ya, ketika kamu ini apalagi terjadi di orang karismatik gitu ya. Ketika saya berdoa untuk Randy gitu, saya tutup mata aja di muka saya adanya mukanya Randy gitu. Atau mungkin saya dulu lewat wartel, ada wartel Randy wartel. Oh, saya berpikir itu tanda dari Tuhan tuh gitu ya, ada Randy wartel. Atau misalnya saya punya cita-cita punya rumah makan, tiba-tiba saya lihat kafe namanya Randy Coffee Shop gitu kan. Oh, itu dari Tuhan tuh kan kayak gitu kan. Karena kita di euforia ketika kita sedang jatuh cinta. Nah, makanya cinta sesungguhnya itu sebenarnya dimulai ketika euforia itu sudah hilang gitu ya, dan kemudian kita mulai mengejar cinta yang sesungguhnya gitu, cinta yang apa namanya, yang melibatkan bukan cuma emosi tapi juga nalar gitu. Nah, menghitungnya gimana memang tidak ada apa namanya, tidak ada tips and trick bagaimana menghitungnya sih gitu. Saya pikir itu adalah sebuah kesesuaian atau keseimbangan menjalani kehidupan bersama dengan pasangan aja gitu. Kalau kita rasa bahwa dengan semua personality kita dan semua personality-nya dia, kita bisa terima semuanya, segala kekurangannya dan segala kelebihannya, ya why not kita jalankan. Yang pertama kalau menurut saya adalah cara kita memandang hidup, cara ini kita sebagai orang Kristen gitu ya. Bagaimana kita berteologi itu juga sangat penting. Saya dan Randy ini kan sebenarnya Randy ini kan GBI banget gitu ya, karismatik banget. Saya juga gitu ya. Nah, kita berdua itu berada di gereja yang karismatik, tetapi sebenarnya pikiran kita ketika kita sedang bertemu itu kita sedang mempertanyakan, sedang meragukan apa yang selama ini kita percayai. Kalau mungkin waktu itu saya sedang berada dalam posisi saya meragukan apa yang saya percayai dan Randy masih karismatik banget, pasti saya nggak bakal married sama dia. Gitu. Atau mungkin sebaliknya. Nah,
Jadi kita pasti punya nilai-nilai, punya standar-standar tertentu yang menjadi apa ya, priority, kemudian akhirnya menjadi dasar untuk kita mau nggak nih melanjutkan hubungan ini, gitu ya. Mungkin pertama adalah cara kita memandang kehidupan, cara kita melihat Tuhan, cara kita berteologi itu kalau menurut saya waktu itu sangat penting karena akhirnya kita berada di dalam dunia karismatik, tapi kemudian kita sama-sama meragukan apa yang kita percayai, seolah-olah saya ketemu partner nih. Saya bisa banyak sekali bertukar pikiran, ngobrol dan lain sebagainya, walaupun waktu itu masih berupa pertanyaan-pertanyaan dan nggak nemu jawabnya, gitu. Tetapi saya pikir, oh berarti orang ini bisa saya ajak ngobrol. Ini dia kalau bahasanya mungkin orang sekarang sevisi gitu ya. Ini orang mungkin, dan yang kedua, yang waktu itu juga penting buat saya gitu. Gereja saya ini kan gereja rumah kan, gereja yang kecil. Jadi mungkin salah satu syarat yang waktu itu tersirat di dalam saya adalah saya harus cari pasangan yang bisa menerima bahwa saya berada di gereja yang kecil dan kemungkinan saya akan tetap berada di situ gitu. Karena saya adalah anak gembala. Contohnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kalau misalnya waktu itu Randy orientasinya adalah megachurch, dia nggak akan mau sama saya. Gitu. Nah, dan nilai-nilai itu bisa jadi setiap orang berbeda, tetapi tentunya secara spesifik itu berbeda, tetapi secara umum biasanya sama, gitu. Kurang lebih itu sih yang bisa aku share ya, Pep ya. Mau nanya lagi nggak? Boleh ya, izin. Soalnya penting nih, buat saya penting. Sebelum menikah kan. Berarti kalau gitu Kak, yang penting dari awal itu adalah nilai-nilai ya. Artinya jadi ada hal yang udah harus tahu dulu gitu kan. Nilai-nilainya udah sama dulu, bukan sama ya, udah bisa terima dulu gitu. Nah sisanya tuh nggak apa-apa, misalnya kayak tadi Korendi ternyata kalau lagi lapar tuh nggak Moodnya sabar jelek, gitu, moodnya ya. jelek ya kan. Nah itu jadi nggak signifikan gitu ya. Tergantung. Kalau misalnya itu kan masalahnya gini, Lab, itu kan gue baru tahu setelah gue menikah kan. Jadi Nah iya, misalnya gini deh. Gue kalau lapar semua orang gue mau ajakin berantem, Lab. Dia baru tahu itu. Kalau misalnya Kak Yulia tahu itu sebelum menikah gitu ya. Udah terbuka semuanya. Kak Yulia tahu itu salah satu poin yang jadi kalau Korendi lagi lapar, moodnya jelek gitu. Kira-kira bakal menikah nggak? Kalau ekspresinya seperti yang saat ini, Bisa jadi enggak. Aku mengukur, oh gue masih bisa terima tuh kalau ekspresinya masih sebatas ini, gitu. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya hal itu saya ketahui sebelum menikah, saya akan tetap menerima. Oke. Gitu. Karena itu sesuatu yang bisa aku manage. Tetapi pernah waktu itu kita masih pacaran gitu ya, ada sesuatu yang aku pikir aku nggak bisa manage nih kalau dia berlaku seperti itu. Dan aku ngomong sama dia, aku nggak bisa kalau kamu seperti itu. Kalau mau kamu berubah. Tapi kalau kamu nggak bisa berubah dan memang nggak mau berubah, aku nggak mungkin paksa orang. Ya udah nggak apa-apa, kita putus saja. Dan kita putus waktu itu karena ada satu sikap yang menurutku aku nggak bisa. Apakah itu benar? Bisa jadi sikapnya dia benar. Hanya aku nggak bisa menyesuaikan diri aja gitu dengan sikapnya dia. Gitu. Terus jadi akhirnya bisa terima Kak sekarang? Akhirnya aku putus karena menurut aku nggak bisa menyesuaikan diri dengan salah satu sikapnya Randy itu gitu lah ya. Nah tapi pada akhirnya ya akhirnya kita baikan lagi, gimana ya ceritanya? Ya begitulah balikan lagi. Akhirnya balikan lagi gitu ya dengan kompromi gitu. Oke, nanti gue nggak akan begitu lagi. Tetapi pada pelaksanaannya apakah langsung nggak sesuai dengan itu? Enggak, ternyata enggak juga gitu ya. Nah, tetapi itu sesuatu yang berangsur-angsur dan entah kenapa gitu ya. Akhirnya saya ingin menjadikan Randy seperti apa yang dia mau, tapi itu memang menurutku itu adalah satu sikap yang perlu diubah. Itu adalah proses pertumbuhan diri lah, pertumbuhan karakter dan lain sebagainya gitu sih. Bukan makan banyak kan? Itu akhirnya komprominya dari dua sisi gitu ya Kak ya? Dari Korendi dan dari Kak Yulia. Gitu kan? Betul. Ya contoh simpelnya kerapian deh misalnya. Randy jauh lebih rapi daripada aku gitu ya. Seperti tadi aku ceritain, itu bisa jadi biang keributan tuh gitu ya. Karena standar rapinya aku beda sama standar rapinya Randy. Pada akhirnya kenapa sekarang kita nggak ribut? Karena Randy nurunin standar rapinya dan aku mulai naikin standar kerapian aku. Itu soal rapi gitu ya.
Kayak gitulah kurang lebih. Oke. Oke, berarti itu oke. Iya, iya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir boleh ya? Mohon maaf rekan-rekan yang lain. Saya borong. Terakhir aja nih, janji nih terakhir. Kak, gini, tadi kan Kakak bilang ada nilai-nilai yang penting gitu ya. Di awal kayak misalnya apa tadi Kak? Yang tentang pelayanan gitu ya Mm-mm. dari gereja kecil. Nah, gimana eh, gimana ya bilang? Gimana Kakak yakin Kak Yulia ini, saya nanya dari si Kak Yulia terus ya. Ke Ko Randy juga udah. Gimana kalau kalau Kak Yulia dan Ko Randy yakin bahwa ketika nikah nih nggak akan berubah di hal-hal yang penting tadi tuh, gitu. Nggak tiba-tiba jadi percaya Pentakosta 3 kali misalnya, maaf. Aduh, saya nggak ada analogi yang lebih ini lagi gitu, maaf ya. Gitu, gimana ya? Bisa Suruh yakin masuk TRLST dulu lah. gitu. Karena tuh dalam perjalanannya juga berubah kan. Saya ke TRLST jauh beda gitu. Nah, gimana memastikan bahwa ya perubahan akan terjadi tapi tetap masih bisa cocok nih kita nih gitu. Gitu, Kak. Ya kalau ditanya jaminan sih Nggak ada. menurutku nggak ada yang bisa menjamin lah gitu ya. Mungkin Randy juga tidak, karena dia besar di karismatik gitu ya. I don't know, apakah kemudian menjadi seperti ini gitu, agak ke kiri gitu ya. Pernah terpikir sebelumnya? Enggak juga, sampai kita pernah diskusi gitu ya. Jangan-jangan pengenalan akan Tuhan pun itu juga sebuah kasih karunia, sama seperti keselamatan gitu ya. Orang diselamatkan itu kan kasih karunia. Dan kemudian bagaimana kita lebih dalam mengenal Tuhan, menurut kami pun itu akhirnya menjadi kasih karunia gitu. Nah, ya udahlah, kasih karuniamu cukup bagiku. Jadi kalau ditanya apakah kemudian saya bisa menjawab perubahan itu gitu ya, kan suatu saat juga akan berubah gitu. Ya. Apakah kemudian bisa menerima gitu ya? Ya saya juga nggak bisa menjamin hal itu gitu. Tapi paling tidak selama kita saling menjaga komitmen gitu, dan satu lagi lingkungan itu juga menjadi penting gitu. Ketika kita berada di lingkungan yang juga tepat, itu juga sangat membantu kita untuk apa ya? Untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik sih. Oke. Gitu. Oke, siap. Lingkungan, ya oke. Jadi itu kasih karunia nggak ada yang bisa mastiin. Ko Randy juga nggak bisa berarti ya. Bagi orang karismatik nggak bisa mastiin bahwa gitu ya. Mungkin orang karismatik beda. Bahwa gimana maksudnya? Bahwa Yulia nggak akan berubah gitu maksudnya? Iya. Gitu. Kan tadi kayak di awal udah cocok nih. Kayaknya udah bisa nih cocok gitu. Ya. Cara Sebenarnya kalau berarti ini maksudnya Caleb secara apalah kalau boleh kita bicara secara teologi gitu ya. Iya. Groundnya sama gitu. Iya. Karena Sebenarnya kenapa Yulia secara itu- teologi? Karena Yulia itu yang penting gitu di awal tadi. Ya. Sebenarnya Yulia itu harus berterima kasih dengan pengajar pohon bodi di sini. Karena di tahun 2006, 2007 saya ditemukan oleh dia. Sehingga pergeseran pemikiran tentang karismatik itu semua awalnya ada di Timothy Athanasios sebagai guru saya. Yang kalau gue hitung-hitung belum tentu 1 tahun sekali gue ketemu sama dia. Mungkin bisa 2 tahun sekali. Tetapi di tahun-tahun itu Timothy Athanasios every single day itu WA gue atau SMS gue. Nah, jadi di situ mulai perubahan shifting deh tentang, walaupun gua gede di GBI, tapi untuk hal-hal kayak gitu mulai shifting tuh, mulai aliran kiri, aliran ajar pohon bodi itu si Timothy Athanasios. Nah, kalau bicara tentang bisa jamin nggak akan berubah, harus gua bilang sih, nggak ada yang bisa jamin sih. Oke. Ya. Gitu. Makanya saran gua buat Caleb, kalau nggak yakin, mendingan selibat aja. Resikonya lebih kecil. Tapi ngomong-ngomong selibat ya, ketika lagi ngerjain materi ini, gue berpikir begini loh, apa namanya, kita kan sering memberi tepuk tangan gitu ya kepada orang yang selibat gitu ya, seolah-olah apa maksudnya gini, dia nggak egois gitu ya, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang menikah itu gitu ya, maksudnya gini, ketika kita mengapresiasi, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada orang selibat, kita seharusnya pujian itu juga sama ditujukan kepada orang yang menikah. Karena pernikahan itu juga ujian terberat dalam hidup
paling tidak dalam hidup aku tuh ya ketika pernikahan gitu, bagaimana berlaku tidak egois gitu ya, bagaimana bisa menerima segala sesuatunya dengan penuh kasih. Nah, itu ada di dalam pernikahan gitu. Jadi Preach it, menurut sis. ya, jadi menurutku apa namanya, aku pernah ngobrol sama Randy gitu, kalau kita bicara saint gitu, kita bicara orang kudus gitu ya. Pada akhirnya mungkin seorang ibu rumah tangga yang punya anak 3, datang-datang anaknya sakit, sementara malamnya tetap harus menyusui, paginya kerja, itu patut disebut sebagai orang kudus juga kali ya. Maksudnya betapa perjuangannya untuk, apa namanya, merawat, mendidik anaknya dan lain sebagainya itu juga luar biasa sih, gitu. Nah, Pak Edi udah nggak tahan nih, silakan Pak Edi. Thank you, Kak Yulia Ya. Forensik. Ya, padahal gue mau respon juga. Ya, habis Pak Edi. Halo. Ya. Aku mau kasih itu. Caleb, Siap, intinya pernikahan itu bukan tentang surga atau neraka. Pernikahan itu justru kalau kita percaya tentang api penyucian, disitulah api penyuciannya terjadi. Ya benar ya, saint ya Pak berarti ya. Satu hal lagi, Ya. apa namanya buat Caleb? Harus ada 2 arah cara berpikirnya. Jadi yang namanya pacaran itu bukan hanya mencari pasangan yang tepat buat kita, tapi kita juga harus punya pemikiran juga apakah kita merupakan pasangan yang tepat untuk orang yang kita kejar. Iya. Gitu. Siap. Jadi it takes 2 to tango. Ya, Gitu. saya catat baik-baik saya. Bang Deddy, catat juga Bang Deddy. Jangan lupa. Oke, thank you Pak Edi. Thank you Pak Edi. Pak Sama-sama. Vicky, Tadi Pinky kayaknya mau respon. Wait. Tadi kalau kita lihat dari sisinya, dari soal Pak Edi tadi, Pak Edi lagi. Jadi si Kak Yulia sama Kak Randy tuh ya kan, kalau mereka tuh bisa dilihat bahwa ada di dalam satu perjalanan tuh, di dalam satu, atau mungkin satu awal di mana meragukan apa yang mereka percaya gitu kan, selama ini, sehingga shifting itu bisa terjadi karena sudah ada pada level itu sama-sama sebenarnya kan. Karena menurutku hal yang perlu dipertimbangkan juga perbedaan gereja, perbedaan doktrin, itu kita nggak bisa pandang enteng loh. Dalam arti, apa namanya, bukan soal sekedar perbedaan denominasi ya, tapi somehow itu juga mungkin ada yang karena dia tertanam sekali di dalam gerejanya sampai pola kehidupannya, kultur hidupnya, lifestyle-nya, segala macam itu sangat terikut dengan gerejanya gitu kan. Dalam arti kita mesti melek akan hal ini. Kalau kita mau menerima dia, ya pikirkanlah risikonya gitu ya. Kalau Cece dulu pernah bilang ya, mungkin kalau misalnya kita ketemu gue masih di GBI, mungkin nggak akan jadi gitu. Karena sudah ada satu apa namanya, image gitu ya. Itu penting untuk dipertimbangkan juga karena jangan sampai itu nyesal sudah pas di pernikahan gitu ya. Dan sisanya kalau kan ada hal yang mayor yang harus kita lihat. Yang mayor itu di dalam perbedaan yang mesti kita sadari dan kita sepakati di awal gitu kan. Masalah moralitas, masalah core belief, itu kan hal-hal yang mayor. Kalau masalah sisanya ya sering pastilah berantem ya dengan hal-hal kecil. Tapi karena kita tahu itu hal kecil, bukan hal mayor, jadi kita punya satu kesadaran, mungkin kesel sesaat, tapi habis itu kita kan mempertanyakan itu, kenapa gue kesel ya sama dia gara-gara hal ini gitu kan. Sering ada begitu karena itu hal yang sifatnya bukan sesuatu yang mayor gitu ya, sesuatu yang fundamental gitu. Nah, itu perlu sekali rasanya di awal untuk apa namanya, untuk kita sepakati dan bicarakan bersama gitu kan. Kalau enggak tuh banyak hal yang perbedaan yang secara mayor itu kalau muncul jadi masalah tuh. Lalu kemudian soal apa namanya, euforia jatuh cinta itu sudah hilang rasanya. Kalau gue ya rasanya secara pribadi tuh melihat ketika gue lihat nih, gila gini bini gue nih kok ngeselin ya, tapi tetap sayang gitu, tetap ada satu rasa udah bukan lagi mengagumi semuanya baik, tapi benar-benar tahu betul brokennya di mana, tahu betul keselnya di mana, tapi tiap malam ketika dia lihat
gitu kan. Ada satu kesadaran tetap mengasihi. Beda bisa dibedakan ketika waktu kita pacaran di awal tuh she was always perfect gitu kan. Dia betul-betul perfect dalam segala hal. Kayaknya kita tuh nggak bisa melihat sisi kurang. Ataupun kurang itu seolah tersamarkan gitu ya. Tapi ketika ada di dalam pernikahan, ada keselnya, ada malesinnya gitu ya, ada hal-hal yang kita bisa ya udah, maksudnya udah nggak bisa ditutupi, udah nggak bisa dibuat baik lagi gitu, nggak bisa di positive thinking kan gitu. Ya udah dia hal-hal itu dan Caca mungkin gitu juga ya dalam banyak hal. Lihat gue dengan teledor dengan banyak hal gitu ya, ada pandang entengnya, ada masa bodohnya, kadang waktunya bisa cuek dengan banyak hal kalau udah baca buku dan sebagainya gitu ya. Itu hal-hal yang dia sampai hari ini nggak pernah mengatakan itu sebagai sesuatu yang baik ya, tetapi sesuatu yang ngeselin dan tapi tetap mengasihi gitu. Sudah sampai ke tahap itu nggak? Itu mungkin perlu dipertanyakan. Tahap di mana kita melihat dan menyadari itu jelek banget, hal yang jelek banget. Bahkan kita menyadari ada yang lebih cantik dari istri kita. Gitu, sampai kita menyadari oh ada yang lebih cantik, tapi tetap hati kita ke dia. Gitu. Bukan lagi mempositifkan itu. Bukan lagi menutup mata akan kekurangannya, tapi menyadari betul gitu. Itu kurang dan mungkin karena kita merasa coba ya kalau dia seperti perempuan ini, mungkin ada unsur itu. Tapi kita tetap mengasihi dia. Sampai hal itu kali ya. Waduh, Gitu ya kayak orang yang keren nih Iya. dan kayak ya. dan semuanya. Ya. Ya memang harus sampai tahap itu sih maksudnya gini, kayak ya Randy sering ngomong lah ya, apa yang kamu bilang memuji orang, memuji perempuan lain gitu yang bukan aku, itu juga sesuatu yang realistis gitulah, begitu adanya gitu kan. Ya, gua akan bilang dengan Yulia karena gue orangnya jujur gitu ya. Gue akan bilang kalau dia tanya ini cantik apa ini cantik. Kalau gue bilang cantik itu tandanya, kalau gue bilang dia nggak cantik ini cewek, padahal emang tuh cewek cantik, berarti gue bohong sama lu. Gitu. Jadi ya gue udah sampai di tahap seperti itu ketika gue memuji seseorang yang memang pada kenyataannya memang lebih cantik dari Yulia, dan gue harus berkata jujur, yes dia cantik gitu. Tapi kan bukan berarti dengan gue bilang dia cantik atau bahkan jadinya hati gue berubah, enggak seperti itu. Sama seperti yang tadi si Pinky bilang, kayaknya udah ngeselin banget tapi tetap aja cinta sama gitu. Memang sampai di taraf yang seperti itu gitu. Oh, oke. Musuh CJ ya. Udah 3 orang, sabar ya. Habis CJ, Moteng nih. Baru Pak Edi. Sedikit lagi Karen, ini juga kalau kita masih pacaran tuh kecenderungan kita jaga perasaan ya. Istri Iya, betul. pacaran. Nah, Betul. di dalam pernikahan tuh kalau kita udah benar-benar udah hilang lah rasa kita untuk menjaga perasaan, sekedar jaga perasaan gitu loh. Kalau kita masih bikinnya jaga perasaan terus, rasanya kayaknya masih mabuk cinta gitu ya. Iya. Kalau zaman pacaran memuji seseorang yang lebih ganteng dari pasangannya atau seseorang yang lebih cantik dari pasangannya, mungkin enggak sih, dia biasa aja, atau ya cantik juga sih. Tapi kalau sekarang gue bilang, oh ya dia cantik loh, dia lebih cantik dari kamu. Gue akan dengan sangat jujur, oh iya dia cantik kok. Gitu. Tapi kan bukan berarti itu akhirnya menjadi sesuatu paspor buat tindak lain hati, enggak lah. Gitu. Oke. CJ, musuh CJ. Ya, pertama-tama harus diberikan apresiasi dulu buat Kak Yul sama Koren. I mean, this is very, very good. Materi ini sangat bagus, pembawaannya sangat bagus, dan aku rasa Koren sama Kak Yulia menemukan satu lane pelayanan lagi selain worship yang betul-betul bisa jadi expertnya Kak Yul sama Koren. Try to think about it. Bahwa akhirnya di RLC sangat mungkin Kak Yul sama Koren bisa banyak bicara soal relationship, banyak bisa membina soal hubungan gitu. Karena bagus banget menurutku. Ada beberapa tanggapan. Pertama, aku setuju bahwa pilihan selibat itu ya sebagian besar tuh digerakkan oleh rasa egoisme.
Jadi tidak perlulah diromantisasi ya, tidak perlu diromantisasi, tidak perlu juga gila keren banget, gue mau selibat, itu kampret begitu. Saya memilih diri saya sendiri dengan selibat. Saya malas berubah untuk siapapun, saya malas beradaptasi dengan siapapun, dan saya egois 100% betul. Begitu. Maka saya sendiri melihat selibat saya itu bukan sebagai hal yang bisa dibanggakan atau hal yang harus ditiru siapapun gitu. Makanya saya tidak pernah mengajarkan kepada siapa-siapa. Saya yakin 100% saya tidak digerakkan oleh panggilan suci, surgawi, romo-romo Katolik. Bukan begitu ya. Justru saya banyak applause orang-orang yang berkata bahwa saya mau berubah demi kamu. Ada cinta yang menggerakkan saya untuk berubah demi kamu. For me, that's very amazing. For me, aku hanya bisa berikan itu kepada Yesus tok. Gitu. Saking bebalnya saya, hanya Yesus yang bisa menerima saya seperti itu gitu. Dan akhirnya hanya Yesus yang kepadanya saya mau berubah seperti itu. Bagiku itu tanda kebebalan sebenarnya. Tidak perlu diromantisasi ya. Selibat saya berbeda dengan selibat-selibat yang lain. Kalau teman-teman mau selibat, silakan contoh selibat yang lain ya. Lalu sebenarnya di poin kedua saya mau ingin menanggapi gitu. Ketika Kak Yul bicara soal ketika pacaran itu akhirnya banyak sekali sosok si pacar itu diselimuti bahasa saya dengan misteri. Tidak kelihatan sampai menikah, satu atap tidak lagi bisa ditutupi, baru kelihatan semuanya. Dan memang akhirnya ketika pasangan kita diselimuti oleh misteri, akhirnya yang misteri itu kan ditutupi sama ilusi kita sama harapan kita kan. Dan seringkali akhirnya kita mencintai fantasi kita sendiri akan pasangan kita mencintai gambaran akan pernikahan yang kita paksakan kepada pasangan kita sebab ada misteri gitu. Maka ketika misteri itu luntur dan dia menunjukkan gambar diri aslinya, runtuh semua ilusi kita karena bukan itu loh seharusnya gambaran gua akan lo gitu. So we need to think about it. Karena kalau tidak, jangan-jangan yang kita cintai sebenarnya hanya diri sendiri, bukan dianya. Dan makanya kita mau mengubah dia sesuai kehendak kita karena gue terlanjur cinta sama gambaran gue akan elu. Yang gue mau itu wanita yang kayak gini loh. Dan elu gue pilih untuk bisa jadi wanita kayak begini. Gue nggak deal nih sama wanita kayak elu gitu. Salahnya di mana? Salah di kita mungkin yang tidak membuka mata lebar-lebar. Salah mungkin juga di pasangan kita yang tidak berani menunjukkan siapa dirinya apa adanya di awal. Persoalannya adalah ketika cinta penuh euforia, kita pun terdorong untuk memenuhi gambaran seperti pikiran dia. Kita mau dicintai seperti dia mencintai gambaran yang ada di pikiran dia. Begitu kan? Gue mengenali nih si Caleb tuh mau wanita feminim. Gue juga mau dikasihi Caleb. Maka akhirnya gue menjadi feminim. Tapi begitu married, ngapain lagi gue pakai rok? Capek banget ini rok. Gitu. Kan kaget si Caleb, dia pakai celana pendek bapak-bapak. Ya ampun gitu. Akhirnya kan begitu. Itu kan contoh kecil, tetapi pada akhirnya memang mungkin harus ada momen di mana akhirnya si pasangan ini membuka dirinya apa adanya sama seperti kepada Kristus lah ya. Makanya kan akhirnya betul lah kata si quotes itu cerminan gitu. Ketika membuka diri apa adanya, and this is the real nih. Kalau lo mau terima bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Nah, tetapi ini membawa saya kepada pertanyaan yang kedua gitu. Ketika Kak Yulia bilang mengukur, katakanlah akhirnya si Korendi membuka dirinya apa adanya dan Kak Yulia kan kembali mengukur dan sebaliknya Korendi kembali mengukur. Ukurannya kan harus ukuran ultimately begini. Sekalipun akhirnya setelah gue ukur, lebih baik gue tetap bersama dia daripada tidak bersama dia. Itu kan cinta kan. Ukurannya mau tidak mau itu kan. Karena kalau tidak, karena saya lahir dari orang yang tidak mau repot, lahir dari orang yang egois. Karena kalau tidak, ukurannya terlalu merepotkan gitu. Untuk gue menerima lu yang tidak sesuai harapan dan pikiran gue, ngapain? Tetapi kan mau tidak mau harus ada sesuatu yang melampaui itu bahwa sekalipun ini merepotkan, gue tetap mau sama lu. Dalam ukuran gue tetap mau menjalani hidup yang sulit ini bersamamu daripada gue menjalani hidup yang mudah sendirian. Itu cinta dong. Dan maksudnya itu kan harus feels right kan? Ada feeling gitu. Ketika Kayul sama Korendi walk on the aisles, oh ini real, ini gue cinta betul. This feels right. Janji nikah ini terasa sangat benar, sangat utuh. Sekalipun gue tahu realistisnya susah, tapi gue mau menjalani bareng dia. Ada gut feeling yang mengatakan bahwa this is real gitu. Koren tadi bilang gitu, ngeselin banget, tapi tetap aja cinta. I don't get that. Aku tuh kayak, aku paham, tapi aku juga tidak betul-betul paham. What is this? Ketika kita bilang cinta, lalu kita bilang masukkan ke dalam pengukuran yang harusnya bisa diukur, kan nggak bisa diukur juga cinta ya.
a bit unexplainable. Tidak bisa dijelaskan kenapa dalam ukuran gua si Randy tetap menjadi pilihan gua dan gua tetap mau bareng dia sekalipun gua tahu sulit. Tapi tetap bagaimanapun timbangannya mengarahkan gua tetap mau walking down the aisle with him. Harus ada itunya kan? Karena kalau tidak ini jadi hitungan hitam di atas putih yang terlalu kaku. Dan kalau hitam di atas putih yang terlalu kaku, akhirnya tidak ada cinta. Ini cuma sekedar partner hidup bersama yang untung rugi. Tidak bisa begitu kan? Betul nggak sih? Iya. Apa yang konteks tadi bahwa kita harus mengukur lagi, kemudian berhitung lagi gitu ya. Ini kan ketika kita sebelum menikah ya. Untuk kemudian kita duduk berhitung dan mempertimbangkan segala sesuatu, kira-kira hal ini bisa kita terima atau enggak gitu ya. Nah, itu ada di dalam konteks sebelum menikah. Nah, kalau akhirnya kita melakukan atau menerapkan itu di dalam konteks pernikahan, mungkin konsepnya menjadi sedikit berbeda gitu ya. Saya selalu melihat bahwa pernikahan ini adalah sebuah sebuah sarana atau mungkin dalam bahasa rohaninya lah ya, sebuah sarana yang diberikan oleh Tuhan gitu ya untuk saya makin makin mengenal Allah lewat pasangan saya gitu kan. Nah, kalau ya memang akhirnya cinta itu nggak bisa dideskripsikan gitu. Kalau misalnya tadi aku dan Randy gitu ya, yang seperti tadi aku ceritakan kepada Caleb, di satu waktu tertentu aku nggak bisa terima gitu hal-hal yang mungkin dia tunjukkan. Dan di situ aku bisa memilih untuk tidak melanjutkan hubungan ini gitu ya, karena kan aku mengukur diri aku sendiri. Kira-kira nanti kalau saya hidup bersama dengan dia, saya bisa terima atau enggak gitu kan. Nah, gimana ya? Nah, ketika akhirnya itu sudah masuk di dalam pernikahan, banyak hal-hal mengejutkan, misteri-misteri itu terbuka. Tetapi kan pada akhirnya konsep-konsep dasar yang menjadi menjadi basic, menjadi foundation kita melangkah itu kan tetap hal yang sama. Rasanya kita juga nggak sebodoh itu kemudian perubahannya menjadi terlalu ekstrim juga gitu ketika masuk di dalam dunia pernikahan gitu. Nah, kira-kira gitu, mungkin Randy bisa nambahin kali ya. Iya. Panjang banget lagi tadi si CJ itu. Jadi maksudnya pertanyaan CJ itu apa namanya? Intinya yang mananya sih Musa yang lo mau tuh selalu panjang banget tadi. Ya, kalau misalnya saya mau ngomong cuman takutnya nggak enak juga. Ya kalau untuk orang yang udah di dalam pernikahan gitu ya, sekali lagi ini mungkin gue kan sama Yulia seharusnya sini nggak jadi sumber ya. Ini kan mungkin bisa nanti ditanggapi oleh Pak Edi atau Musitim atau Vinky. Makanya gue sampai bingung nih. Kalau misalnya gue tadi sekilas nangkep dari musisi dia itu kan yang kayak tadi kok Randy bilang nyebelin tapi tetap sayang. Nah itu kan kayaknya musisi dia nggak bisa terima hal itu ya gitu ya Musa ya salah satunya ya. Bukan. Justru maksudku itu yang harus jadi penting gitu. Oh iya. Karena kalau aku tuh diam-diam tuh helplessly romantic berarti kan. Karena yang hendak aku bela tuh cintanya. Harus ada unsur yang tidak bisa di-explanation yang akhirnya hanya bisa didefinisikan sebagai cinta. Karena kalau nggak ada itu berarti ini pernikahan ini cuma hitungan untung rugi. Ya selama gue masih untung sama Randy ya gue tetap menikah sama dia. Tapi one day ukurannya sudah melebihi kapasitas gue untuk menerima, lah ngapain lagi gue bersama dia? Nah, tetapi kan dalam pernikahan pasti akan ada masa di mana gila ini betul-betul tidak bisa dijalani. Tapi kenapa gue tetap mau bersama dia? Ada sesuatu yang menahan gue dan itu bukan untung rugi, but that's love. Nah, itu pandanganku yang sangat naif. Tapi betulkah begitu? Harusnya begitu kan? Iya. Iya dong. Karena mungkin nanti kalau ngomong kayak begini ya terkesan kayak klasik atau naif gitu ya kalau bahasanya Angga. Tapi memang kalau misalnya
Kan tadi kan Yulia bilang ketika menikah bulan-bulan awal, tahun-tahun awal, misteri semua terungkap gitu ya. Dia baru tahu kalau gua kelaparan tuh gua rasanya mau semua orang gua mau sikat pokoknya kayaknya gitu ya. Jadi kalau bukan karena cinta ya memang nggak akan bisa. Dan gue juga harus mengakui ketika di tahun-tahun awal kalau bukan karena rasa cinta memang yang tidak egois ketika melihat Yulia, buset nih cewek sama gue rapian gue gitu. Nah itu bisa jadi satu pematik kecil dan bisa jadi gede. Pada akhirnya bisa menyebabkan mungkin mundur mungkin atau akhirnya berakhir gitu. Jadi memang itu cinta yang bisa bikin untuk apa namanya ya, bisa bikin untuk terus berlanjut. Tapi mungkin ada satu hal juga, ada apa kalau boleh gue bilang, ada kasih karunia Tuhan juga sih di situ yang buat kita untuk bisa menerima pasangan kita. Kalau gue lihat sih seperti itu. Kecuali ya memang kalau dalam hal Yulia tadi coba kita pernah putus gitu, memang itu satu hal yang menurut gue mayor. Makanya dia mengambil keputusan itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih kalau menurut gua gitu. Tapi ya puji Tuhannya ya gua berubah gitu sih. Jadi betul Musa, memang pasti ada hal-hal seperti itu sih. Gitu ada cinta di sana yang bikin seperti itu menurut gua. Baik. Kalau begitu, karena udah banyak yang nanya, aku tuh dengan ini kali ya. Karena akhirnya kebanyakan kita orang Kristen ketika mencari pasangan juga akhirnya masuk ke dalam ekstrem yang berikutnya, yaitu mencari pasangan yang kriterianya check the box, tapi sebenarnya nggak ada lagu di dalamnya. Itu gimana? Itu kosong. Sebenarnya gue nggak cinta, tapi kriteria dia pas banget. Jadi dalam hitungan gue yang kaku ini, dia benar-benar bisa jadi suami atau istri. Tapi sorry tuh gue nggak cinta loh. Jadi yang mempertahankanku hanya bahwa dia check all the box. Itu pun akhirnya tidak mungkin dong jadi sebuah pernikahan kan. Nah, itu aku pernah mengalami hal itu gitu. Dan aku pernah cerita juga ke Randy. Aku pernah berada di dalam satu situasi bertemu dengan seorang pria yang secara checklist dia udah pas banget. Oke banget deh. Mungkin secara checklist bahkan nilainya lebih dari Randy misalnya gitu ya. Cuma hanya ada satu yang nggak ada gitu. Rasanya itu tuh nggak ada. Dan itu aku nggak bisa memaksakan diri gitu. Kita sempat berhubungan sebentar dan nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa gitu. Nah, jadi ya itulah ada rasa cinta itu gitu. Bagaimanapun juga gitu ya, rasa itu gitu ya. Walaupun kita menggunakan nalar dan logika, tapi rasa itu yang bikin jadi sweet ya. Rasa itu yang bikin jadi indah. Jadi makanan tuh jadi lebih yummy lah gitu. Bukan kita kan makan bosen juga ya kalau makan rebus-rebusan melulu walaupun itu sehat kan. Tapi kan bosen sekali-kali juga perlu micin. Mungkin logika sederhananya, analogi sederhananya adalah seperti itu butuh cinta lah. Nggak bisa kalau kita cuma memaksakan diri secara kriteria dia memenuhi kriteria kita and then kita berhubungan dengan dia nggak bisa sih gitu. Walaupun cewek itu sebenarnya lebih gampang kalau menurut aku ya sebagai perempuan lebih gampang gini. Waktu kita bisa berjalan bersama-sama sama-sama menunjukkan kebaikan itu bisa gitu. Tapi bukannya cowok biasanya lebih sulit ya untuk hal-hal seperti itu. Kira-kira gitulah. Nah, karena ini udah banyak yang nanya. Moteng tadi. Oh, moteng ya. Moteng nggak jadi ya moteng. Capek tangannya Kak, angkat Tadi tangan kanan, tangan kiri moteng jadilah. Tangan kiri, lu tadi tangan kanan. Oke, mungkin ada dua sih pertanyaannya. Kalau misalnya kepanjangan. Suaranya kecil banget. Kalau sekarang udah cukup jelas belum? Udah. Oke. Mungkin aku mau nanya gitu sih, kan tadi sempat ngomongin soal pengenalan ya, bahwa sebetulnya tadi sempat dibilang di dalam pacaran tuh belum tentu seseorang benar-benar mengenal gitu. Aku jadi mikir sebetulnya sejauh apa sih seharusnya kita mengenal seseorang sebelum menikah, terus kemudian apakah menikah itu menjamin bahwa pada akhirnya kita mengenal seseorang, atau justru sebetulnya pengenalan itu adalah suatu proses seumur hidup? Itu pertanyaan pertama. Langsung jawab dulu aja, moteng terlupa.
Pak Edi nih, boleh nih, karena narasumbernya bukan cuma gue sama Yuli. Halo? Pertanyaan. Sorry di mute tadi. Oh. Pak Edi, boleh Ya. respon nggak nih pertanyaannya Moteng? Boleh. Moteng, proses pengenalan nggak cuma berhenti begitu kita masuk pernikahan loh. Begitu masuk pernikahan juga proses pengenalan itu tetap harus berlangsung gitu. Seperti yang tadi Kak Yulia maupun Kak Reni sudah sampaikan bahwa selama masuk pernikahan kan banyak mystery box yang terbuka begitu kan. ya kita harus bisa punya kesiapan mental gitu kan. Karena nggak mungkin nggak mungkin langsung cari jalan keluar gitu kan, maksudnya langsung walk out dari perkawinan cuman gara-gara semua yang nggak terbuka waktu masa pacaran terbuka di masa tetap ada pengenalan, nggak, bahkan sampai sekarang pun juga ada surprise yang terjadi gitu kan, namanya juga manusia gitu kan ya. So intinya yang saya mau sampaikan adalah jangan kita yang menuntut pasangan kita untuk berubah seperti apa yang kita mau, tetapi let's say kitanya juga ambil peran aktif untuk membantu dia berubah gitu. Itu aja sih. Halo. Thank you Pak Ed. Nah, pertanyaan kedua Moteng. Oke. Sebetulnya aku ngerasa tadi pertanyaannya ada beberapa yang mungkin udah kejawab, tapi sebetulnya ada satu lagi tadi kayaknya yang mungkin karena pertanyaan aku satu, tapi kayak bercabut tadi pas aku tanya. Lebih ke ini sih mungkin yang udah dibantu sama ini Kak Dedi juga, kayak sebetulnya dalam pacaran itu pengenalan seperti apa sih yang seharusnya atau sebaiknya kita tahu gitu. Walaupun kan sebenarnya mungkin tadi seperti yang udah dijelasin bahwa mystery box-nya bakal terbuka banyak ketika menikah. Tapi bukan berarti kita asal pilih aja dong ya. Maksudnya kayak masih ada hal-hal tertentu pengenalan yang harus dilakukan dulu. Pengenalan seperti apa gitu. Iya, mungkin nanti bisa juga dibantu oleh yang lain gitu. Pertama kalau menurutku adalah pribadinya dia gitu ya, meliputi. Ini jadi kayak checklist beneran gitu ya. Nah, tapi paling tidak sebagai gambaran aja gitu ya. Ya kalau buat aku gitu ya, mungkin karena gini kali ya. Background setiap orang itu kan berbeda juga. Sehingga ketika kita mengenal, buat saya gitu ya, penting misalnya mengenal background keluarga misalnya. Tetapi buat Randy misalnya nggak penting mengenal background keluarga, bisa jadi berbeda. Tetapi akhirnya gitu ya, kalau kita melihat ke depan itu akhirnya menjadi penting seperti yang tadi aku sampaikan gitu ya. Ada orang yang expect gitu ya pasangannya harus jadi romantis, tapi misalnya dia hidup di keluarga yang memang nggak ekspresif dalam mengutarakan perasaannya gitu. Nah kemudian kan kita tidak bisa berharap banyak kemudian kalau dia ketika menjadi pasangan dia harus menjadi pasangan yang romantis. Nah jadi akhirnya background seperti itu tuh menjadi penting gitu ya. Gereja tadi Kak Vinky juga sempat sebutkan, karena kan kalau kita kita dengan dengan pengenalan kita saat ini rasanya kita juga nggak bisa nyambung kan sama seseorang yang merayakan Pentakosta ketiga, kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah jadi akhirnya list-list itu datang dari diri kita sendiri akhirnya gitu, apa yang menjadi prioritas kita yang memungkinkan kita untuk bisa hidup bersama dengan orang itu. Apakah background keluarga menjadi penting, apakah background gereja juga menjadi penting gitu ya misalnya, atau misalnya pola pikirnya, atau satu lagi tadi aku mau ngomong jadi lupa tuh. Apa ya? Ya,
kurang lebih seperti itulah ya kira-kira yang bisa aku sampaikan. Kita lihat dulu in the future kita mau jadi seperti apa dulu gitu loh. Maksudnya hal-hal apa yang kira-kira bisa menghambat kita di dalam berhubungan walaupun nanti mystery box-nya itu akan tetap terbuka gitu dan memang harus siap untuk menerima itu gitu. Oke, Aku berarti Aku tambahin ya. Ya, boleh. silakan Pak Ed. Mungkin yang perlu paling penting dicari tahu soal waktu pacaran adalah kesamaan visi misi lebih penting daripada kita ngomongin perbedaan. Jelas yang namanya dua manusia yang berbeda juga cara berpikirnya, kemudian background seperti tadi yang Kak Yulia bilang, the way dia tumbuh kembang dari keluarga yang seperti apa kan juga membedakan personality maupun sikapnya gitu kan. Jadi, tapi satu hal yang harus di garis bawahi adalah ini pasangan gue ini sevisi nggak sama gue, kedepannya gimana, apa dia punya pemikiran atau dia punya cita-cita mau punya keluarga yang seperti apa gitu kalau jadi nikah, itu yang paling penting gitu. Ya, betul sekali itu makanya akhirnya itu tadi juga aku share gitu ya bahwa kalau gereja tuh visinya tuh mau seperti apa gitu. Bagaimana cara dia menilai kehidupan, bagaimana cara dia memandang Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Kak Vinky silahkan. Kalau ya itu tadi Pak Edi juga udah bantu ya tentang visi misi, cara memandang kehidupan juga ya tadi dari Kayul. Sama mungkin aku tuh mempraktikkan kepada di dalam ketika kami mempersiapkan pernikahan ya. Kan jadi terbuka itu nggak semudah oke, langsung semuanya terbuka gitu ya. Tapi kan sometimes ada hal-hal yang sempat disinggung tadi yang menurut yang nanti keingat tuh ketika ada stimulus gitu kan. Kayak misalnya istriku baru tanya, kok kamu baru cerita gitu kan. Bukannya baru cerita sih, udah berusaha cerita tapi belum nggak ada sesuatu yang memicu untuk cerita gitu. Hal-hal yang menurutku yang paling buruk dari diriku yang harus diketahui oleh dia gitu loh. Itu yang aku bukakan dan apakah dia melakukan itu dan aku rasa dia sudah lakuin gitu kan. Dan itu kan semua sebenarnya ingin ada satu gambaran yang ingin kita dapatkan, bukan detail sedetil apa, tetapi sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari visi misi, dari cara pandang hidup, dari perilaku dia, dark side dia, background dia, sebagainya kan adalah sebenarnya personality ataupun pola perilakunya gitu. Karena kalau kita lihat ya, kalau aku refleksi ketika istriku, aku dan Caca kalau berantem tuh, mungkin ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang baru diketahui dari ke hari, tapi pola dari apa yang kita berantem itu sama terus rasanya, polanya sama. Dan ketika kita sudah mengetahui pola itu rasanya kan lebih ke ya, cuma ya udahlah sapu dada gitu kan. Tapi bukan sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang kita ketahui karena dengan kita mengenal karakter pribadinya dari berbagai angle itu kan. Walaupun angle itu bukan sesuatu yang sempurna ya, masih ada hal-hal yang baru, masih ada hal-hal yang masih akan kita itu, tapi setidaknya ketika kita dapat pola itu loh, kita memahami pasangan kita, polanya, pola perilakunya, dari kita lihat dari banyak hal, bagaimana dia menyelesaikan masalah dan sebagainya, itu menjadi satu hal yang modal kuat ketika kita ke depan gitu. Karena ada polanya. Aku rasa walaupun nggak tahu Kak Yulia atau Pak Edi gimana, apakah berantemnya karena sesuatu yang benar-benar masalahnya mungkin beda, tapi kayaknya kan pola berantemnya tuh kurang lebih alasan sebab akibatnya tuh dalam konteks hal yang sama gitu ya, dalam nuansa yang sama walaupun beda-beda ininya kasusnya tertentu gitu. Dan kalau kita udah sepakat di situ ya akhirnya kan jadi lebih apa namanya, bilang soft juga nggak juga ya, bukan soft, lebih kuat kitanya untuk menerima gitu. Silakan Pak Edi, mungkin mau menanggapi pola berantem nih, Cela. Gimana kalau berantem? Atau mungkin tanda itu tuh, angkat tangan dia juga. Pola berantem. Biasanya kalau di kasus saya sih lebih banyak
karena perbedaan pandangan mengenai approach anak-anak gitulah intinya. Biasanya ya, tapi makin kesini maksudnya dulu kalau boleh cerita ya. Kalau dulu yang sering jadi pemicu adalah lebih tadi misalnya karena masih baru-baru nikah gitu kan, yang paling sering berantem, sorry to say, adalah itu schedule to have itu to make love intinya begitu. Intinya karena mungkin perbedaan libido etc. atau jadi sering kadang-kadang nggak klop gitu loh, kapan gitu. Anyway, ini 17 tahun ke atas, sorry Mopi. tapi makin kesini ya sudahlah, kita udah tahu gitu kan. Makin kesini lebih ke cara membesarkan anak-anak, maksudnya ya mendekati anak-anak lah, menjadi lebih soal parenting itu aja yang itu. Ya. Tapi ya intinya kalau soal parenting artinya kita sepakat bahwa kita harus main good cop and bad cop. Nggak bisa jadi bad cop dua-duanya. Gitu. Jadi saling tukar peran kadang-kadang. Kalau saya jadi bad cop-nya, nanti emaknya jadi good cop-nya. Sebaliknya kalau emaknya jadi bad cop-nya, yang jadi good cop-nya. Harus dibicarain lah intinya. Intinya begitu. Dengan dikomunikasikan, perbedaan pandangan itu akan bisa dicari jalan tengahnya. Intinya seperti itu sih. Thank you Pak Ed. Mungkin Randy mau share. Randy Ezra tuh lagi angkat tangan, coba kasih nanti. Bung lewat Randy lagi. Ezra, oke. Silakan Bung Randy. Oke, terima kasih Sis Yulia, Bro Randy, materi yang bagus. Kalau bicara soal might relationship, saya ada pertanyaan nanti karena saya cukup apresiasi atensi ngelihat pasangan dari Sis Yulia sama Bro Randy. Asik gitu, representasi daripada Christian Urban itu terlihat banget. Sebelumnya saya kalau sharing sebentar gitu sebelum pertanyaan, saya pernah terjebak dalam myth-nya relationship itu adalah sama gembala saya. Bukan gembala, pastoral di gereja saya. Dia udah menikah duluan dan dia bilang bahwa, bro, laki-laki itu harus bisa memuridkan dan start dari istri dulu. Itu terkonsepsi tuh. Waduh, jadi dalam masuk pernikahan itu pokoknya istri itu harus tunduk atas nama pemuritan. Jadi nanti katanya rumah tangga dipertanggungjawabkan gimana, jadi imam bla 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 bla. Tapi sejak di kitchen talk yang kedua tadi kan broken ya, bapak-bapak broken, akhirnya jadi suami broken juga, jadi ketahuan ternyata broken semuanya. Nah, ngutin brokenness itu kan ternyata di rumah tangga kerasa. Dan pertanyaan saya mungkin nanti adalah ke Sis Yulia sama Bro Randy adalah, karena menariknya adalah Sis Yulia itu kan dari keluarga anak pendeta. Layer pertama adalah layer pelayanan dalam hidup. Tiba-tiba sama-sama masuk ke dalam rumah tangga, ya semua idealis itu kan hancur lebur di dalamnya. Nah itu prosesnya gimana? Sedangkan harus terlihat mungkin sedikit oke, perform oke di dalam pelayanan, atmosfer emosinya kan nggak terbawa ketika ada problem di rumah. Kan kadang-kadang hal gitu kan orang nggak ngerti, tapi mungkin kita perlu belajar di sana bagaimana, karena terutama dalam ministry kan itu ada semacam dunia yang berbeda dengan dunia yang kita hidup di hari-hari gitu. Kadang-kadang ministry terlalu menuntut kesempurnaan di dalam pelayanan ya. Harus WL, harus gimana, emosi nggak bisa ini, kan apalagi sama-sama misalnya di musik, emosinya kerasa nih. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua adalah, saya pengen tahu, tadi ada pola berantem, itu juga, ya mungkin itu pola ada, tapi saya lebih suka, tadi Kak Vinky juga bahas soal masalah dark side ya. Ternyata kalau kita lihat di dalam psikologi kan ada Johari Window teori, masalah kita ternyata punya sisi gelap di dalam hidup kita. Sisi gelap yang mungkin nggak terungkap selama ini, dan bahkan begitu masuk pernikahan juga nggak terungkap. Dan
apa bahasanya Chandra tuh di dalam kitchen talk tuh validasi ya. Validasi di masa kecil kita itu kan inner child kita bicara tuh di dalam pernikahan. Nah biasa kadang-kadang nggak terungkap, tapi situasi tertentu dalam pernikahan itu meledak dan pecah. Nah, seberapa penting bagi Sis Yulia dan Bro Randy untuk membuka rahasia? Balik lagi tadi bahasanya Kak Vinky itu rahasia itu kadang-kadang kok kamu nggak cerita, bahasa itu tepat sekali. Tapi ternyata emang nggak bisa diceritakan dan nggak ada intensitas untuk menceritakan. Kejujuran itu seberapa penting untuk kita terbuka. Sometimes kadang-kadang kalau laki-laki itu kan nggak tahu. Nah, mungkin general bahwa punya masa lalu yang kayaknya gimana gitu kan. Kadang-kadang ketemu mantan misalnya di mall gitu kan, senyum-senyum, kenapa? Enggak, itu mantan aku di mall gitu. Kok aku nggak tahu kamu punya mantan yang itu. Nah sekarang seberapa berani laki-laki yang sudah berkeluarga menceritakan semua mantannya dengan apa yang dilakukannya? Apakah itu perlu untuk membuka sebegitunya demi truth, demi kebenaran, atau lebih menjaga harmonisasi? Yang penting saat ini saya udah tinggalkan dia dan rumah tangga saya anteng-anteng saja. Karena bagi perempuan itu keterbukaan itu, saya ngutip lagi bahasanya si J, bahwa keterbukaan itu seperti ketelanjangan Yesus dan kita datang dengan ketelanjangan. Mungkin being naked sama pasangan kita secara tubuh itu lebih mudah dibanding being naked dengan kejujuran brokenness kita dengan masa lalu kita. Dan seberapa penting hal itu bagi Sis Yulia sama Bro Randy untuk membuka masa lalunya pure, murni, tanpa ditutup-tutupin. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Saya jawab pertanyaan pertama aja. Pertanyaan kedua biar Randy yang jawab aja ya. Nah, jadi kalau tadi hubungannya di dalam pelayanan gitu ya. Contoh simpel misalnya kita lagi berantem and then mesti pelayanan. Itu sesuatu yang sulit sih. Dan justru saya rasakan itu ketika di dalam pernikahan. Sebelum menikah nggak ada tuh hal-hal seperti itu. Nah, tetapi yang saya syukuri adalah Randy ini justru menolong saya dalam hal-hal seperti itu. Saya selalu berpikir mungkin karena saya anak gembala dan dulu dididiknya adalah siap sedialah baik atau tidak baik waktunya gitu ya. Jadi dulu kan kalau di gereja gitu lagi doa gitu ya. Ayo Yulia WL. Nggak ada jadwal gitu. Tapi kan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya gitu kan ya. Nah, jadi seolah-olah saya harus selalu siap dalam situasi apapun. Tapi justru dengan Randy saya belajar untuk kita boleh loh sekali-kali kita nggak siap gitu. Justru itu saya belajarnya dari Randy juga gitu ya. Dan itu justru sangat membantu saya bahwa ternyata saya nggak selamanya siap dan nggak selamanya saya sempurna dan nggak selamanya saya bisa melayani gitu. Nah, bagi saya Randy menolong saya gitu ya. Karena akhirnya saya sadar oh ya saya nggak harus selalu siap gitu. Ya, tapi di mata gereja, Randy menjadi pengaruh buruk buat saya, gitu kan? Akhirnya selalu ada dua sisi kan. Nah, justru menurutku itu yang akhirnya menjadi lebih sulit, gitu ya. Nah, lagi-lagi kan ini akhirnya menjadi perbedaan konsep, perbedaan teologi antara kita, gitu ya, dengan gereja. Kurang lebih sih seperti itu. Tetapi menurutku dalam hal ini, gitu ya, justru pasangan membantu kita. Bahkan dalam keadaan berantem pun paling tidak kita menyadari sebuah keadaan oh ternyata memang nggak bisa selamanya saya baik-baik saja gitu, ada kalanya memang saya nggak baik-baik aja gitu, paling nggak kesadaran itu dulu gitu. Nah kalau soal kejujuran dan lain sebagainya ya silakan Randy menjawab. Kan saya jelas, saya tim minta maaf daripada tim minta izin. Enggak. Kalau kejujuran ya kadang-kadang sebenarnya kalau saya sama Yulia, saya rasa saya udah cukup jujur semuanya. Dia tahu semua, bahkan beberapa fasilitator di tempat ini udah tahu lah Randy Ruru tuh seperti apa gitu, punya background yang seperti apa gitu. Jadi cuman kalau mau jujur semua, kayaknya kebanyakan nanti yang mau diomongin gitu loh. Jadi intinya sih yang major aja yang perlu dia tahu, yang penting saya udah ngomong nih yang paling majornya. Saya dulu misalnya kalau bicara mantan ya pernah begini sama si ini mantan gua ini aja, nah gitu. Jadi kayaknya yang official aja, kalau yang nggak official nggak usah lah ya.
karena kepanjangan gitu. Tapi enggak kayak gitu juga, karena saya pernah bilang juga sama dia, kita pernah ketemu, gue pernah jalan sama dia lagi di nikahan ya, di pernikahan ya, yang terus saya cerita gitu, oh kok kayaknya kamu nggak pernah cerita hal ini gitu. Satu, karena waktu itu juga memang gue nggak menganggap kisah itu sebuah hal yang harus diceritain, karena kayaknya nggak terlalu penting juga gitu. Jadi kalau kejujuran buat sama mantan, atau bukan apa, jujur harus full nggak gitu for the name, buat supaya benar-benar jujur sama istri, gue akan berani dan sangat terbuka, gue bilang sini nggak harus semuanya. Kalau gue, itu pandangan pribadi saya, nggak harus semuanya. Tapi ketika nanti along the way akhirnya akan terbuka, ya udah let it be pas saat itu gitu. Jadi menurut gua nggak harus semuanya sih ya. Saya tambahin ya. Apalagi, boleh Pak, boleh. Menurut aku pertanyaannya bukan perlu atau nggak perlu kita jujur. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah konsekuensi, apakah pasangan kita itu siap nggak menerima kejujuran kita. Itu yang perlu dipertimbangkan. Bukan cuma kita mempertanyakan kejujuran kita, tapi siap nggak dia terima kejujuran kita. Takutnya shock itu ya Pak. Question. Exactly. Bukan hanya siap sih, itu juga Pak Ed, kalau menurutku. Apa? Apakah itu ada pengaruh terhadap kehidupan kita sekarang dan exactly, bagaimana benar. dengan dia kan? Ada urgency nggak? Iya. Ada urgency nggak untuk mengungkapkan kejujuran kita? Iya, kalau masih dalam pacaran misalnya, contohnya ya, yang pengaruh misalnya, saya pernah begitu sama mantan itu dan menyebabkan itunya ini 20 tahun ke atas ya, itunya saya rusak gitu. Itu kan efek kan? Itu baru terbuka. Intinya yang harus lebih dipertimbangkan adalah itu tadi, kesiapan pasangan kita menerima kejujuran kita itu. Betul. Karena kita takutnya nggak siap aja jujur. Exactly. Kalau nggak siap gimana? Iya, kalau model-model kayak kita bandelnya Paul, nanti mereka shock ya kan. Kayaknya perempuan nggak akan mikir siap ya. Mereka cuma pengen tahu aja gitu. Kadang-kadang perempuan lebih suka dibohongin daripada diceritakan ya India lebih suka dibohongin lah daripada itu. Lebih baik nggak tahu daripada semua harus tahu. No. Betul, tapi aku sebagai perempuan setuju loh. Karena kalau nggak, ini kita ngomongin ini dewasa, kalian ini dewasa lah ya. Kita ngomongin hubungan seks deh. Karena itu bisa terbayang-bayang loh ketika melakukan gitu ya. Ini open aja gitu ya. Nah, jadi menurutku yang memang yang terlalu vulgar kayaknya nggak perlu itu tadi, konsekuensinya adalah kita siap atau enggak, atau malah memperburuk keadaan dan lain sebagainya gitu. Itu sih dari sisi perempuan ya. Ya, jadi gitu, Brother Randy. Yang penting udah ini aja, udah clear sama masa lalunya. Gitu kan, Kak? Ya. Betul. Siapa lagi tadi? Udah. Aku rekomendasi buku dong buat yang mau menikah. Boleh. Itu bukunya Dave Harvey, ketika dua orang berdosa menyatu. Itu bagus banget ya, membuat kita sadar dan relate juga dengan pesan RLC gitu. Kita mesti sadar bahwa kita orang paling, dan kita harus memandang bagus tuh, dan itu menjadi salah satu pembelajaran kami ya secara pribadi. Aku juga secara pribadi ketika konflik di dalam pikiranku adalah aku orang paling berdosa, seperti apa yang Paulus katakan, bukan karena membandingkan dengan orang lain, tetapi karena melihat kepada diriku sendiri sebagai orang berdosa gitu loh. Dan itu membuat kita sadar ya, bahwa kalau berantem, ya karena saya yang berdosa. Gitu. Silakan Moteng, boleh didapatkan bukunya.
Oke. Bung Onggi nih katanya tadi nggak bisa raise hand. Nggak usah raise hand, udah ngomong aja. Iya, Kak. Aku mau cerita apa nih, Kak? Ya nggak tahu, tadi mau ngomong apa. Oh, enggak. Jadi, sebenarnya sih inti dari obrolan kita ini sih sebetulnya aku udah tahu sih. Cuman aku juga baca-baca kan juga dari chat, terus juga dengar-dengar dari cerita Pak Edi dan juga Pak Pinky. Sekarang kan aku juga lagi ngejalanin kan sama yang sekarang nih. Ya, memang sih benar kata Bang Randy, memang kalau awal-awal jatuh cinta itu seakan-akan hukum gravitasi itu nggak berlaku ya. Kita terbang gitu. Nah, memang itu benar. Cuman yang sulit itu kan mempertahankan cintanya itu ya. Dan saya ini tipe laki-laki yang gampang bosan, terus terang. Saya tipe laki-laki yang gampang bosan. Saya yang banyak pacaran dengan perempuan itu ya karena itu salah satu salah satu faktornya. Nah, yang sekarang ini sebetulnya saya sudah mulai bosan sebetulnya ya, sejujurnya. Iya, ini saya jujur aja. Yang baru dibawa ke Breakthrough itu. Iya. Cepet banget. Kita kan udah, ini kan kita bicara jujur ya. Kita kan bicara jujur. Kita saya kan udah jalanin sama dia 6 bulan ya. Memang waktu awal-awal saya jatuh cinta sama dia, memang ya hati saya ya gimana ya, bahagia seperti itu. Tapi balik lagi kalau perdalam lagi pembicaraan kita ini dengan kakak-kakak yang sudah menikah dengan juga Pak Edi. Intinya sih keputusan ya, untuk tetap mencintai itu sebuah keputusan. Kalau menurut saya kalau ngelihat pacar saya ini yang saya nggak suka ya, saya terus terang sih sama dia, memang gaya berpakaian dia saya lihat kurang menarik sih memang. Kalau gaya berpakaian dia, saya bilang memang sama dia, saya terus terang jujur. Dan mungkin dia agak rada-rada tersinggung. Dan dia sempat blokir saya gara-gara itu. Tapi nggak lama kemudian ya, sekitar 3 hari dia buka lagi blokir dia ke aku gitu kan. Ya dia buka lagi itu blokirnya. Nah terus dia chat lagi gitu sama aku. Ya aku tetap dengan prinsip aku ya. Aku sebetulnya nggak suka dengan gaya berpakaiannya dia itu ya, supaya lebih menarik lagi dibuat aku gitu ya. Oh bentar ya, saya angkat telepon tapi ini. Bentar ya, saya mute bentar ya. Oke. Bentar ya. Halo Nambro. Ya. Bung Onggi jarang udah. ngomong. Giliran ngomong memberi kebahagiaan buat semua orang ya. Udah. Di mute tuh Bung Onggi guys, di mute dulu. Ya. Sepak terjangnya Bung Onggi ini menarik sekali ya. Saya suka loh mendengarkan kisahnya Bung Onggi ini ya. Tapi memang ada ya tipe-tipe yang kayak begitu ya. Sudah didapatkan rasanya sudah tidak menantang lagi, kayaknya udah mulai hilang rasa begitu. Mungkin begitu ya. Ada statementnya begini. Men fall in love on what they see, tapi kalau perempuan itu lebih fall in love what they hear. Itu makanya tadi saya bilang, kalau kita jujur kepada pasangan kita, konsekuensinya kita siap terima nggak? Karena yang namanya perempuan itu lebih suka apa, jatuh cintanya pada apa yang dia dengar gitu. Sementara kalau kita, laki-laki lebih suka pada apa yang kita lihat. That's why women wear makeup, itu karena itu tadi. Karena laki-laki lebih suka, lebih ke-trigger sama apa yang kita lihat gitu. So dengan Bung Onggi mesti ini juga suatu kewajaran sebagai seorang laki-laki. Cuman harusnya dia nggak cuma komen, harusnya lebih bagus lagi dia beliin. Itu yang paling penting. Itu benar tuh Pak Ed. Nah, kalau cuma komen mah mending diblokir aja sih, setuju gue. Nggak usah buka lagi blokirnya. Betul, nggak usah. Komen doang, beliin dong gitu. Kalau dari pasangannya. Halo, sorry tadi nambur aku telepon.
Sorry, Kocak ya, banget beneran. iya. Tadi denger dong, Bung Ongki. Ya, soalnya kalau udah Namboruku nelpon aku harus angkat kan. Oke, siap. Barangkali ada yang dulu tadi. Siap. Iya, jadi tadi kayak gitu ya. Saya orangnya nggak ini, maksudnya kalau udah diblokir saya nggak ini ya, nggak apa namanya. Jadi kayak nggak ngemis-ngemis gitu, harus dibuka gitu. Malah dia sendiri yang buka gitu kan. Saya jujur seperti itu supaya ya dia lebih memperhatikan penampilannya gitu. Karena kalau saya perhatikan kadang-kadang nggak cocok dengan gaya berpakaian dia, gaya nggak nyambung gitu. Nah, terus saya juga terus saya jujur juga, saya punya kelemahan di saya terus terang saya punya kelemahan di kalau laki-laki ya, visual kita ini kadang-kadang suka yang arah-arah ke situ gitu kan. Saya waktu sebelum pacaran memang aku udah bilang, aku kadang-kadang kalau lagi ngedown atau kadang-kadang kalau lagi pikiranku banyak ya, itu mohon maaf kalau misalnya aku minta kamu kirim foto mobil, jangan kasih gitu. Aku terus terang sama dia. Nah, terus memang dalam perjalanan hubungan kami aku sempat kayak gitu, dan ya syukur sih ya, syukurnya dia ngalihin pembicaraan atau kadang-kadang dia sama sekali nggak balas. Nah itu aku jadi ngerasa cocok nih kan, ini cocok, jadi saya terusin gitu. Terus juga juga perkataan Pak Pinky, kalau laki-laki yang nggak berani ngomong jujur, tentunya walaupun menyakiti perasaan si ceweknya, itu bukan laki-laki gentle. Nah aku seperti itu gitu. Jadi kalau aku nggak suka, aku bilang nggak suka gitu. Nah, aku juga punya kelemahan ya. Aku juga harus sadar diri. Aku juga punya kelemahan. Jadi kalau dia kalau dia juga mengkoreksi diriku, ya aku juga harus terima gitu. Jadi memang paling sulit itu mempertahankan hubungan ini. Jadi butuh keputusan lah ya. Jadi abang-abang dan juga senior-senior kayak gitulah. Bingung nanti tiba-tiba kepikiran lagi nanti. Mungkin itu aja dulu kali. Thank you Bung Onggi, seru banget. Tadi Pak Edi ada kasih tanggapan. Boleh diulang lagi Pak Edi, tadi lagi teleponnya sama Nang Boru. Iya, sorry tadi aku jadi ini ya. Oke lah, Pak Edi. Oke. Tanggapan saya sih Bung Onggi, apa yang dirasakan oleh Bung Onggi itu merupakan suatu kewajaran. Namanya juga laki-laki gitu kan. Tapi alangkah baiknya daripada kita cuma komentar atau memberikan masukan atau mengomentari bahwa kita nggak suka sama penampilan dia, alangkah baiknya kalau Bung Onggi memberikan sesuatu baju yang sesuai dengan selera Bung Onggi untuk dia pakai begitu. Udah ya. Baju ya Bung Onggi ya, bukan lagi ya. Justru aku udah kemarin pas ketemu sama dia, ntar aku mau beli baju baju kaos gitu yang gambar-gambar metal gitu. Nah itu kita pakai berdua couple gitu. Itu biar lebih ini aja. Serius. Sampai aku juga pengen kebeli jaket gara-gara itu. Gitu itu udah Pak. Oh, oke, very good Pak. Nah, jadi tadi lalu kemudian kan lagi bosen nih, lalu gimana tuh Bung? Mau dilanjutkan atau enggak Bung? Iya, nah aku gini. Ya, memang kalau lagi bosan, terus aku gimana cara untuk mempertahankan cinta ke dia gitu. Aku terus terang aja, aku kadang-kadang suka ingat mama sama adik perempuan. Jadi aku kadang ngerasa gimana ya kalau adik aku diginiin gitu loh kadang-kadang. Jadi balik lagi, aku ngedekatin dia gitu. Dan dia sudah memberikan hatinya sama aku gitu. Walaupun dalam perjalanannya aku sekarang lagi bosen gitu ya, gimana caranya aku bisa jatuh cinta lagi setiap hari dengan dia. Nah itu terus yang aku pikirin gitu, jadi ya
kadang mentok juga, nggak tahu juga apa yang harus buat ya. Kadang-kadang timbul sendiri juga gitu. Ya contohnya aku nyanyi-nyanyi gitu kan. Aku kan kadang-kadang laki-laki nggak jelas ya. Tiba-tiba bisa nyanyi gitu. Jam-jam 2 malam aku nyanyi kirim voice note ke dia gitu. Emang laki-laki nggak jelas itu. Tapi dari situ besok paginya kayaknya rasa kangen itu tiba-tiba ada gitu. Ya gitulah seterusnya. Ya gitulah Bung Onggi ya. Oke, sepertinya Bung Randy ingin memberikan tanggapan, silakan Bung. Enggak, bukan tanggapan. Saya mau nanya ke Pak Edi. Ini terima kasih Pak Edi di RLC menjadi senior dan banyak menginspirasi. Saya ingin tanya dong, Pak Edi dalam menjalani pernikahan di atas 10 tahun, itu kiat-kiatnya apa ketika menghadapi kebosanan?